Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang sedang berada di rumah bersama dengan keluarga untuk siap mempersiapkan diri mengikuti ibadah online GPDI Maranatha Malang. Saya berdoa kiranya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, Bapak Ibu Saudara senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ada berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan, bahkan sukacita yang melimpah buat kita semua di hari Minggu yang luar biasa ini. Pada pagi hari ini, sebelum kita bersama-sama mengikuti ibadah online GPDI Maranatha Malang, mari sama-sama kita mempersiapkan kehidupan kita, hati kita, pikiran kita untuk kita bersama fokus beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa di bulan yang baru, bulan Mei 2022 ini, Tuhan Yesus akan menjadi Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita, memakotai setiap kehidupan kita dengan berkat-berkat yang luar biasa. Amin. Mari saya mengingatkan juga kepada Bapak Ibu Saudara semua untuk mempersiapkan Alkitab, buku catatan, alat tulis untuk mendukung kita dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ada. Jangan lupa di minggu pertama ini Bapak Ibu Saudara juga bisa mempersiapkan roti, biskuit ataupun crackers dan air untuk kita bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Kita berdoa agar melalui ibadah online kita yang akan kita ikuti pagi hari ini, ada sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan sama-sama mengawali ibadah online kita dengan berdoa. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur buat pagi hari yang luar biasa, kami menerima kebaikan Tuhan dari awal tahun hingga pada bulan yang baru ini. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan, segala pimpinan Tuhan dalam kami menjalani setiap kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengikuti ibadah online yang ada. Kiranya Tuhan, kami mengundang Engkau di tengah perhimpunan kami Tuhan, menolong jalannya ibadah online kami dari awal sampai selesainya Tuhan. Kiranya Roh Tuhan bekerja melawat setiap kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan yang akan melayani dalam ibadah ini Tuhan. Tuhan mengurapi, Tuhan memakai mereka Tuhan menjadi berkat buat setiap kami yang akan mengikuti ibadah online ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan jalannya ibadah online kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita pujikan, kita sembah Dia dengan anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberianku, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Dengan kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Katakan bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberianku, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan.
we alive. In Jesus we alive. In Jesus we alive. In Jesus we alive. Menghidupkanku dengan anugerah-Mu, oh kasih karunia-Mu, oh telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu, Jesus we semakin dalam di dalam hadirat-Mu, karena di dalam hadirat-Mu kami menemukan kekuatan yang baru, kelepasan, pemulihan. Haleluya.
Aku
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu yang akan membawa kekuatan baru bagi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap mengikuti perjamuan kudus-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang Tuhan bekerja bagi yang menantikan Dia. Ya, dan saya beri judul Menanti Tuhan Bekerja. Puji Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara membaca tema ini atau nanti mendengarkan ya dan memikirkannya, bagaimana perasaan saudara? Apakah saudara pagi hari ini benar-benar menantikan Tuhan? Ya, bicara mengenai Tuhan bekerja bagi mereka yang menantikan Dia. Apakah artinya Tuhan tidak bekerja bagi orang-orang yang tidak menantikan Dia? Kita akan melihat yang namanya anugerah umum dan anugerah khusus. Ya, anugerah umum, contoh sederhana. Pagi hari ini matahari terbit untuk semua orang. Ya, benar ya. Banyak di antara mereka yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan mereka berseteru dengan Tuhan. Apakah matahari juga terbit untuk mereka? Bagaimana dengan udara yang kita hirup? Semua orang dapat menikmati anugerah tersebut. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada juga yang namanya anugerah khusus. Jika saudara sedang mengikuti ibadah saat ini, apakah itu berarti saudara percaya kepada Kristus sebagai Tuhan Yesus dan Juru Selamat kita? Ya, amin. Berarti ada banyak orang juga yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu yang namanya anugerah khusus. Tuhan Yesus sendiri berkata, bukan engkau yang memilih aku, akulah, kata Yesus, yang memilih engkau. Berbicara mengenai ayat Tuhan bekerja di dalam kehidupan orang-orang yang menanti-nantikan Dia, ini berarti konteksnya anugerah khusus. Berlaku untuk semua orang yang percaya kepada Allah. Ya. Allah yang kita sembah, Allah Abraham, Ishak, Yakub yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Tuhan kita berbeda dan unik ya. John Piper mengatakan kebesaran Tuhan tidak diagungkan dengan cara umatnya bekerja untuk Tuhan. Tetapi sebaliknya, dengan cara Dia ya, Tuhan bekerja untuk umatnya. Di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 24 dan 25, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas oleh segala sesuatu kepada semua orang.
Ya, puji Tuhan. Tuhan tidak dilayani dengan tangan manusia, ya. Misalnya pemain musik, ya, melayani Tuhan hari ini. Semua pelayanan musik ini pun didahului oleh Allah yang sudah lebih dahulu bekerja di dalam hati orang-orang percaya, yaitu pemain musik. Sehingga pada akhirnya mereka mengerti cintanya yang tak terbatas dan tidak bersyarat itu kepada diri mereka. Dan mereka berkata, ini khusus pemain musik ya, Tuhan, ini hidupku, pakailah untuk kemuliaan-Mu, menyembah-Mu, dan melayani-Mu. Ya, amin, pemain musik ya. Demikian juga untuk semua pelayan yang ada. Pakai saya untuk melayani Engkau Tuhan. Tuhan itu bukan hanya memiliki kasih. Tuhan itu sendiri adalah kasih. Ya. Tuhan menciptakan kita dan mengasihi kita, yaitu saudara dan saya. Haleluya. Mazmur 50 ayat yang ke-15 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Jadi jika ada kesesakan atau masalah apapun, berseru kepada Tuhan. Tuhan akan menolong dan kita akan memuliakan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yesaya 64 ayat 3 dan 4. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala, ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seseorang. Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Haleluya. Apakah saudara saat ini ya, yang mengikuti ibadah online sedang menanti-nantikan Tuhan dalam keadaan situasi apapun yang sedang saudara hadapi? Di dalam keluarga mungkin ada yang sakit. Di dalam keluarga mungkin ada yang bisnisnya mungkin sedang lesu, kehilangan pekerjaan, ya. Mungkin rumah tangganya, anak-anak remaja, ya, anak-anak remaja yang begitu sulit untuk diarahkan di zaman seperti ini. Ya. Maukah kita membuka hati serta pikiran dan berkata, Tuhan, aku hanya menanti-nantikan Engkau. Jadilah kepadaku seperti janjimu. Haleluya. Jadi kesimpulannya, Allah tidak meminta manusia bekerja untuknya, untuk Tuhan. Tuhan bekerja untuk manusia. Ya, inilah keunikan Allah yang kita sembah. Tuhan memperlakukan saudara dan saya lebih daripada semestinya. Yesaya 46, judul daripada perikop, para dewa Babel tidak berdaya. Ya. Dewa Babel dan dewa Nebu adalah dewa-dewa Babilonia yang menjadi beban para pengikutnya. Pada ayat yang ketiga, Tuhan berkata, kudukung sejak dari kandungan, kujunjung sejak dari rahim, aku menggendong kamu, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Haleluya. Ya, jadi cinta kasih Allah yang kita sembah ini tidak berkesudahan. Ya. Masalahnya karena kita kurang mencintai Tuhan. Masalahnya karena kita kurang
paham ya, bahwa Allah itu mencintai dan mengasihi kita. Kalau kita paham dan mengerti, kita akan jatuh cinta dan mengasihi Yesus. Haleluya. Firman Tuhan berkata, jika engkau mengasihi aku, engkau pasti akan menuruti perintah-perintahku. Jadi kalau ada saudara kita yang masih bergumul di dalam dosa, bukti bahwa ada yang tidak mengasihi Tuhan. Dan kenapa tidak mengasihi Dia? Karena saudara kita ini tidak mengerti betapa Yesus mengasihi saudara. Ya, kita lihat ayat-ayat untuk membantu kita. Ya, di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Markus 10 ayat 45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah keunikan Tuhan saudara dan saya, ya. Berdoalah dengan ayat-ayat seperti di atas. Kita mengerti bagaimana Kristus mencintai saudara dan saya. Kalau kita mengasihi Yesus Kristus, maka saudara akan mengikuti perintah-perintahnya. Amin. Ya. Yesus memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi saudara dan bagi saya. Kalau ada karyawan di kantor saat diberikan pekerjaan gagal terus menerus. Ini gambaran manusia mengecewakan, ya, yang disebabkan ada 3 hal. Motivasi kerjanya rendah. Pertama, dia tidak peduli dengan kualitas kerjanya. Dia lupa bahwa kerja itu harusnya untuk menunjukkan imannya kepada manusia lain. Ya. Bahkan mengatakan aku di sini hanya upahan. Ya. Jadi perhatikan, apapun profesi Anda, tidak ada yang mengatakan aku kan cuman upahan. Ya. Karena tidak ada pekerjaan rendahan. Semua pekerjaan itu mulia jika kita melakukannya seperti kita melakukan bagi Tuhan, bukan untuk manusia. Pengetahuan manusia terbatas. Kedua, ya, ada orang dengan motivasi kerjanya bagus, tetapi pengetahuannya kurang karena mungkin masih muda, masih banyak waktu untuk belajar. Ya, kekuatan manusia terbatas. Ketiga, ya, ada juga Bapak dan Ibu Saudara, motivasi kerjanya bagus, dia mau memberikan yang terbaik, pengetahuannya cukup, namun ternyata manusia selalu ada batasnya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, Allah yang kita sembah bukan hanya mengejar dan memberikan cintanya kepada saudara dan saya, tapi Dia adalah Tuhan yang mampu dan sempurna dalam berkarya. Haleluya. Yesaya 46 ayat yang ke-9 dan 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Haleluya. Tidak ada keputusan Tuhan yang tidak akan terjadi.
Ya. Ada orang berkata demikian dan bertanya, kalau Tuhan betul seperti itu, lalu kenapa orang yang kucintai diambil begitu cepat? Ya. Kalau Tuhan yang mencintai aku dan Dia mampu, bukanlah Dia juga mampu untuk menolong agar aku tidak kehilangan pekerjaan itu? Bapak, Ibu, Saudara, Allah kita yang kita sembah bukan hanya Allah yang mencintai, tetapi juga Allah yang bijaksana. Ya, kita percaya ada sesuatu yang baik yang sedang Allah kerjakan di dalam kehidupan setiap manusia. Haleluya. Yang paling penting pada pagi hari ini, Tuhan mau memberikan kekuatan untuk saudara dan saya, bahwa Allah mengasihi saudara dan Allah mampu untuk berkarya. Haleluya. Ada 3 cara untuk menantikan Tuhan, ya. Di dalam Yesaya 31 ayat yang pertama, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Nah, dalam keadaan sulit, kita masih mencari pertolongan manusia lain, tanpa terlebih dahulu masuk ke dalam kamar kita, berlutut, berdoa, berkonsultasi, dan berkata, Tuhan, tolong aku. Ya. Mazmur tadi Tuhan berkata, berserulah kepadaku. Apakah kita melakukan itu? Manusiawi, ya, jika kita tidak melihat Allah dan memiliki kurang pemahaman yang mendalam mengenai Tuhan, seperti orang Israel pada waktu itu. Setiap kali mengalami kesusahan, memikirkan orang lain yang ada di Mesir, mau berlari ke sana untuk mendapatkan solusi, sehingga Tuhan berkata, celakalah engkau. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masalah atau pergumulan berat, pertama adalah berhenti sejenak untuk berdoa. Kita datang kepada Tuhan dan berkata, kita membutuhkan Engkau Tuhan. Dan meminta Tuhan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Kedua, mempercayai Tuhan untuk menyelesaikan. Setelah berdoa, kita harus percaya dan jangan mendua hati kita, ya. Ada saatnya engkau diam dan tunggu Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan akan berperang untuk saudara dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14, ya. Dan ketika bertindak dalam iman kepada Tuhan, ada saatnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan bekerja untuk bertindak dengan iman, ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menanti-nantikan Tuhan adalah berlutut minta pertolongan Tuhan, berseru kepada Dia, beriman bahwa Tuhan
akan berperang dan menolong. Nantikanlah Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya, ya. Berdoalah, percaya, minta hikmat dari Tuhan. Dan saya katakan lagi, jaga iman percaya kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kembali kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan bekerja dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami ketika kami lalai, tidak mengasihi Engkau Yesus, tidak percaya bahwa Tuhanlah yang akan bekerja dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kembali kami diingatkan kembali, teguran baik bagi kami. Terima kasih, kami percaya semua jemaat saat ini sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita bertemu lagi oleh karena kemurahan Tuhan. Doa saya kiranya damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus melimpahi hidup kita semua. Pagi hari ini sebelum kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, kita akan merenungkan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas. Ya, pagi ini saya berikan tema kebaikan kita tidak sia-sia. Nah, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-7. Dan saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Injil Lukas pasal 7 ayat yang kedua sampai yang kelima. Tertulis demikian saudara. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, menyuruh beberapa tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Saudara, dalam kisah tentang seorang ayah satu ketika mewariskan kepada ketiga anaknya 3 lahan pertanian dengan masing-masing luas yang sama. Nah, kepada 3 orang anak-anaknya ini, yang pertama begitu semangat dan mulai memanfaatkan dan mengelola seluruh lahan itu dan menanaminya dengan berbagai tanaman yang dapat memberikan manfaat dan keuntungan. Ia juga mempelajari apa saja yang perlu dilakukan dalam bertani agar sukses dalam bertani. Nah, selama kurun waktu yang cukup lama, ia pun akhirnya mendapatkan hasil yang berlimpah dari lahan pertaniannya. Nah, anak yang kedua, karena tidak sabar dan ingin cepat menikmati dan memenuhi keinginannya menjual sebagian dari lahan pertaniannya, uang hasil penjualan dipakainya untuk membeli kendaraan dan barang-barang yang ia inginkan. Sedangkan lahan yang tersisa ditanami dengan kentang, yaitu saja. Dan anak yang ketiga tidak mau hidupnya diganggu dengan lahan pertanian itu. Ia pun menjual seluruh lahan yang diwariskan ayahnya dan menjalani hidup dari uang hasil penjualannya. Tahun berganti tahun, anak pertama mendapatkan semakin banyak hasil
dan menjadi berkat buat para petani dan masyarakat yang ada di daerahnya. Anak yang kedua mengalami stagnasi, berhenti di situ dalam usahanya. Sedangkan anak yang ketiga benar-benar terpuruk dan tidak punya apa-apa lagi, saudara. Nah, maksud dari kisah ini, saudara, adalah bahwa setiap kita adalah penabur-penabur dari kehidupan kita sendiri. Apa yang kita tampilkan, kita lakukan hari ini, suatu saat pasti akan kita tuai. Dalam ayat ini kita membaca tentang kisah 2 orang penabur. Mengapa disebut penabur? Nah, saudara, karena 2 orang ini menabur kebaikan dalam hidup mereka. Orang yang pertama adalah hamba dari perwira di Kapernaum itu. Dan orang yang kedua adalah sang perwira. Hamba sang perwira disebutkan dalam ayat yang kedua sangat dihargai oleh tuannya. Nah, tentunya hal ini ada sebabnya. Dan salah satu penyebab pastinya adalah karena hamba ini bersikap baik. Ia berbuat baik kepada tuannya, melakukan segala sesuatu tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan dihasilkan sesuatu yang baik pula. Nah, pribadi yang kedua, saudara, bahwa adalah penabur kebaikan, sementara itu saudara sang perwira ini juga ternyata adalah orang yang suka menabur kebaikan. Disebutkan dalam ayat yang kelima bahwa ia menanggung biaya pembangunan rumah ibadat Yahudi. Dan ia juga yang baik, mengasihi dan penuh perhatian sang perwira ini kepada hambanya. Adalah penabur kebaikan yang bisa diperlihatkan, saudara. Apa yang terjadi pada penabur kebaikan? Mereka mendapatkan kebaikan dari orang-orang lain juga. Nah, mereka menjadi orang-orang yang baik dan berjuang bagi mereka supaya mereka mengalami kebaikan dan terlebih menerima kebaikan daripada Tuhan. Nah, Tuhan Yesus pun berbuat baik kepada perwira di Kapernaum ini dengan menyembuhkan hambanya dari sakit yang ia alami. Tanpa disangka, kebaikan yang mereka lakukan dibalas dengan kebaikan oleh Tuhan sendiri. Sedangkan kasih Tuhan, saudara, yang dikasihi Tuhan, mari kita lakukan selalu kebaikan bukan karena melihat status seseorang atau balasan yang akan kita terima dari orang, tapi kita lakukan kebaikan dengan tulus. Di dalam Ibrani 13 ayat 16 dikatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban kebaikan itu kita pasti akan menerima balasan yang baik dari Tuhan. Nah, itu sebabnya, saudara, mari kita taburkanlah benih-benih yang baik dalam kehidupan kita setiap hari, karena Tuhan telah berbuat baik atas kita sekalian, dan kita akan terus mengalami kebaikan demi kebaikan dari Tuhan di hari-hari ke depan. Ya, mari kita memberi bagi pekerjaan Tuhan, saudara. Kenapa? Sebab apa yang kau miliki juga berasal dari Tuhan. Kita bukan memberi, tapi kita mengembalikan milik Tuhan. Saudara, orang itu bisa disebut berbahagia dan kaya bukan karena dia bisa membeli apa-apa, tetapi karena dia bisa memberi, saudara. Jadi saudara bisa memberi, saudara bahagia. Saudara bisa memberi, saudara orang yang berbahagia. Jadi pagi hari ini, apa yang Tuhan percayakan, kembalikan. Dan kau akan merasa hidup ini berkelimpahan berkat-berkat dari Tuhan. Bukan hanya berkat jasmani, tapi berkat rohani. Karena apa, saudara? Benih yang kita mau tabur ini juga berasal dari pemberi hidup, yaitu Tuhan Yesus. Tanpa Dia, kita tidak ada apa-apanya. Usahamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, semua yang memberi adalah Tuhan. Pagi hari ini, kita memberi juga dengan dasar kebaikan, ketulusan. Karena kita menerima semua dari Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh diajarkan untuk menjadi orang-orang yang bisa menabur kebaikan Tuhan. Dimanapun kami tabur, maka Tuhan akan memberkati kami akan menuai apa yang kami tabur. Pagi hari ini Tuhan, berikan kepada setiap kami, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, hati yang murah untuk bisa mengembalikan milik Engkau Tuhan. Dan kami percaya pada saat kami menabur, Engkau yang disenangkan, nama-Mu dipuji, dimuliakan. Dan banyak orang yang diberkati melalui setiap kebaikan yang kami lakukan, yang kami taburkan pagi hari ini. Kau berkati usahanya, berkati pekerjaannya, kesehatannya, dan apa yang dikerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online, mari saudara bisa siapkan roti dan anggur seperti yang ada di meja depan saya. Kalaupun sudah, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Tuhan sudah mencurahkan darah dan tubuhnya, terkoyakkan untuk menggantikan dosa-dosa saudara dan saya. Dan tiba saatnya sebentar kami akan makan dan minum perjamuan Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami, agar kami minum dan makan perjamuan Tuhan dilayakkan di hadapan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, sucikan dan kuduskan roti dan anggur ini. Ketika kami makan dan minum, boleh menjadi berkat bagi kami, dan kami layak di hadapan Engkau. Memberkati setiap jemaat yang mengikuti ibadah, demikian juga yang turut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Terima kasih. Memberkati juga hamba-hamba-Mu, demikian juga keluarganya. Berkati juga setiap pelayan yang ikut ambil bagian dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari angkat roti di tangan kanan dengan iman, kita bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saya bacakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kita makan roti tubuh dari Kristus dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan roti. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Mari angkat cawan di tangan kanan dengan iman. 1 Korintus 11 ayat 25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Terima kasih. Kita minum cawan anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum cawan anggur ini. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kita sembah Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita.
Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Karena salib-Mu. Haleluya. Ya, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, terima kasih. hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Terima kasih. Karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu Terima kasih Yesus. pulihkanku. Kami menikmati sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kami ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Kami dapat menikmati berkat kasih karunia-Mu. Dan iman percaya kami tidak mau sirna. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, iman percaya kami tetap kuat dalam genggaman Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan bela agar mereka dapat kembali beribadah bagi yang belum dapat beribadah online ataupun onsite. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami dikuatkan, kami disembuhkan, memberkati setiap jemaat yang ada di dalam ibadah online ini. Dan siapapun yang mendengar dan mengikuti ibadah pada pagi hari ini, Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan juga memberkati pekerjaannya, usahanya, sekolah, kuliah, toko, apapun pekerjaannya, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Terima kasih. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari kedangkan tangan kita. Turunlah berkat dari Allah Bapa di surga, berkat yang luar biasa, berkat melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang mengasihi kami, dan berkat di dalam persekutuan, penjagaan, perlindungan Allah, kuasa Roh Kudus menyertai jemaat, mulai sekarang, besok, dan selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita tutup ibadah pada pagi hari ini dengan pujian, dengan anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Dan perbuatanku, semua pemberian-Mu,
dan rahmat yang kekal. Berikan kepastian dalam pengharapan dan dalam keadaan dalam sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat yang kekal. Berikan kepastian dalam pengharapan dan dalam yang salah. Sungguh besar kasih-Mu, melimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Jesus, we alive. Jesus, we alive. Jesus, we alive. Jesus, we alive. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Jesus, we alive. Jesus, we alive. Jesus, we alive. Sekali lagi, Jesus, we alive. Happy Sunday, God bless you. Haleluya. Kita sama-sama telah mengikuti ibadah online yang ada. Saya percaya sukacita Tuhan lebih melimpah lagi dalam kehidupan kita, dan kita akan lebih semangat lagi untuk menjalani kehidupan kita di dalam Tuhan. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan kita. Tuhan menolong setiap hari-hari kita, setiap aktivitas dan kegiatan kita. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara semua untuk terus membagikan link YouTube GPDI Maranatha Malang kepada semua rekan-rekan, semua sahabat-sahabat, untuk semakin banyak orang diberkati melalui ibadah online GPDI Maranatha Malang. Sampai jumpa di ibadah online yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.